Jadi teman-teman kayak seperti ada sambutannya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya sebelum bentar deh. Iya. Nah, maksudnya takut ada hewan buas doang sih. Kayak di bambu suaranya. Udah susah. Ini ada makom yang terpencil nih. Hah? Saya baru ngeh nih. Makom atau apa ya? Udah hati-hati nih. Hati-hati Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, sehat-sehat, rezekinya buat kalian semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bersama saya Kisanggara Jaya dan juga Kilang Langgeni. Kilang Langgeni. Saya masih selalu ditemani sama Kilang Langgeni nih. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Rumingkang sekarang tuh mau ke Curug yang mayoritas masyarakat bilang tuh sedikit agak angker tuh. Ini tuh sebenarnya udah ini nih, udah posisinya udah pada di gerbangnya, udah di gerbang. Dan kebetulan tadi pas di parkiran juga kita tuh sempat ngobrol-ngobrol ya Ki. Ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata kata yang di parkiran di situ tuh, Kang kalau misalkan mungkin ngelihat penampilan kita juga Ki gitu kan. Nah jadi pas di depan tuh Kang kalau misalkan mau jarah ada juga tempat penjarahan, ada makom juga. Nah jadi kebetulan sebelum kita langsung ke lokasi ke tempat tujuan Curug itu kita mampir dulu ke makomnya ya. Pokoknya diikutin aja terus di channelnya Tapak Rumingkang. Nah, jadi untuk sahabat sedulur Rumingkang, alhamdulillah nih, kita udah tepat, jalannya setapak ya, jalannya setapak, gak terlalu kelihatan ya Ki, gak terlalu kelihatan, gak ada pelang juga di depannya, tapi karena emang kata si yang di parkiran tadi tuh, Kang, pokoknya kalau misalkan pas udah di bukit, itu tuh ada arah ke kiri, itu ada makom gitu. Kita coba langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini Ki. Ini makomnya. Kayak makom ya? Iya benar, bukan kayak makom. Tapi kalau misalkan dari bukit lebih bagus Ki, pemandangannya ya. Lebih kelihatan seperti wah, kita beremang suka adventure-nya di pegunungan juga nih Ki. Indah banget ya. Luar biasa, cuman panasnya luar biasa juga nih. Oke, jadi buat sahabat sedulur Rumingkang, jadi sudah menjadi tradisi saya ya, sudah menjadi tradisi di channelnya Rumingkang itu kalau misalkan mau ke tempat tujuan, meskipun ini bukan jadi tujuan, tapi kalau ada yang harus kita samperin dulu, kita jarahin dulu, kita jarah dulu ya. Assalamualaikum. 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 Ki, ya? Ini yang saya rasa sebenarnya kayak tempat emang selalu dijarah ya. Kayaknya memang banyak orang-orang yang kesini juga mungkin, tapi sebagian orang aja yang tahu sih. Iya, nggak terlalu banyak orang yang tahu. Oh, itu juga masih ada Ki. Ya, nggak tahu. Kayaknya seperti makom juga nih. Ini mohon maaf ya teman-teman, kalau pas waktu nanti saya ngasih doa, ngasih pas jaroh juga, saya nggak bisa sambil nge-shoot juga, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ternyata banyak Ki. Ya, ada yang lainnya juga nih. Iya. Tapi enak juga nih. Ya, pemandangannya luar biasa nih.
kayak ada sambutan nih Ki. Ini mau dari sebelum kita berangkat dulu sama selalu ada. Jadi teman-teman kayak seperti ada sambutan ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya sebelumnya. Bentar sih. Iya. Nggak, maksudnya takut ada hewan buas doang sih. Kayak di bambu suaranya. Kita ke sana. Udah susah. Timbul. Ini ada makom yang terpencil, Ki. Hah? Saya baru ngeh nih. Makom atau apa ya? Udah hati-hati nih. Hati-hati, Ki. Nah, jadi teman-teman ternyata sedulur Mingkang di sini juga masih ada makom ya, masih ada beberapa makom nih. Yang saya rasa memang udah sepuh nih ya. Yang saya rasa ini makomnya udah sepuh banget. Oke, berarti langsung kita jalan aja ya Ki. Kita kirimin dulu doa, kita adab dulu, kita permisi dulu. Karena sebenarnya teman-teman perjalanan Rumingkang tuh masih jauh ya. Masih jauh gitu, masih jauh tuh. Perjalanan emang ke tujuan kita tuh ke Curug gitu. Nah, sini dulu Ki. Bahaya nih. Takutnya ada ular. Iya, permasalahannya itu ada ular. Nah, oke, buat sedulur Mingkang, kita coba berdoa dulu ya. Kita jarah dulu ke makam ini, kita kumkan semuanya kesepuhan-kesepuhan, karun-karun yang ada di sini. Yang minta kebarokahannya, mudah-mudahan kita diselamatkan juga di perjalanan sampai pulang kembali. Ya, intinya begitu ya Ki ya. Oke, lanjut aja, nanti kita lanjut lagi setelah setengah perjalanan ataupun sudah mau nyampe ke lokasi curug tersebut ya. Kita lanjut. Oke. Siap. Wah, luar biasa nih Ki. Pemandangannya kita lihat dulu di sini nih. Jadi gini sedulur Mingkang. Tadi tuh pas saya di parkiran tuh sempat saya nanya juga. Mungkin beliau ngelihat saya mungkin orang jauh kayaknya gitu kan, bukan orang sini. Saya tuh nanya, Kang, kira-kira berapa jam perjalanan dari sini nyampe ke Curug gitu kan? Katanya tuh 1,5 jam lah. Itu kalau misalkan jalannya cepat, kalau misalkan lambat bisa jadi 2 jam. Tapi kalau misalkan setiap perjalanan disuguhkan pemandangan yang kayak gini nggak terlalu kerasa ya Ki? Adem. Nggak terlalu kerasa ya teman-teman. Pinus. Iya, pohon pinus. Jadi istilahnya ada sajian juga untuk kita, untuk ngobatin rasa lelah juga tuh pas tengah perjalanan tuh. Cuci mata. Lumayan kan, masih asri juga tuh. Tapi kita perjalanan ini masih 1 jam lagi Ki. Masih jauh. Masih kuat, masih siap nggak Ki? Masih siap gak? Pokoknya siap. Sekarang tuh sekitaran jam 1-an ya, sekitaran jam 1-an berarti nyampe jam 2-an nanti begitu. Oke, buat sedulur Mingkang pokoknya dipantau terus ya di channelnya Tapak Rumingkang. Nah, untuk sedulur Mingkang, alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di gerbang ya. Di gerbangnya, di pintunya. Udah nyampe di pintu gerbang ya. Kita tinggal beberapa langkah lagi masuk. Beberapa langkah lagi masuk ke lokasi yang kita tuju. Cuman kalau untuk perjalanannya masih jauh, 1 jam lagi ya Ki. 1 jaman lebih lah kita. Ini saya mau nanya-nanya dulu Ki, yang akhir rasa gimana nih? Di sini sangat luar biasa. Tadi juga kan sebelum berangkat udah ada yang nungguin juga kan ya. Udah ada yang nanti juga di sana. Jadi posisinya kan gini teman-teman ya. Jadi kita tuh sebelum berangkat tuh ya yang pertama doa dulu. Itu lo udah jadi kewajiban. Untuk doa itu lo udah lebih kewajiban. Yang kedua itu adab ya, adab juga, permisi juga, termasuk ke orang-orang yang setempat, termasuk ke alam-alam yang memang ke makhluk-makhluk gaib sesepuh yang di sini juga begitu. Biar kitanya selamat, berkah juga, gak ada gangguan di perjalanan. Yang saya rasa memang di sini sudah ada sambutan karena dari awal sebelum kita nyampe ke lokasi gerbang ini pun sudah ada sambutan. Perjalanan begitu juga. Di lokasi ini tuh udah beda. Tapi alhamdulillahnya nggak bertolak belakang nih sedulur Mingkang, nggak bertolak belakang ya. Iya, saya saling tembak ya. Nggak. Jadi posisinya tuh si beliau itu nggak bener-bener nahan, nggak nembak. Tapi memang untuk sengaja ngajak. Jadi kita cara itu mah welcome. Tuh welcome begitu. Ya pokoknya dipantau terus ya buat sedulur Mingkang. Nanti setelah kita nyampe di lokasi, langsung kita eksplorasi lokasinya seperti apa, energinya juga yang kalian rasa seperti apa nanti ya. Pokoknya dipantau terus di Tapak Rumingkang Channel. Nah, jadi kita udah sekitaran setengah jam perjalanan ya Ki. Nah, jadi teman-teman kita udah setengah perjalanan, kita udah setengah jam nih jalan kaki dari yang tadi gerbang di depan tuh. Ini masih jauh nih posisinya ya. Dan lumayan kalau misalkan kita tuh tujuannya ke Curug, namanya itu kalau nggak salah Curug Putri ya Ki.
Curug Putri itu. Jadi namanya itu Curug Luhur gitu. Jadi ini adalah lokasi yang dimana perjalanannya seperti apa, seperti ini nih. Ya, masih rimbun karena kita masuk ke kaki gunung. Ini pohon-pohonnya juga besar, Ki. Wah, pokoknya udah purba ini. Ini kita baru setengah perjalanan ya, Ki. Ini panasnya juga iya nih. Luar biasa nih. Ini benar-benar nggak ada orang ya, Ki? Benar-benar nggak ada orang, sepi nih. Jarang dikunjungi sama wisatawan. Oh. Orangnya daerah sini aja. Apalagi ada cerita-cerita yang mistis. Iya, iya, pasti Ki, benar. Ini buat sedulur Mikang, Ki. Saya ngerasa kayak ada yang nunggu ya, Ki. Ya. Pohon ini ya? Iya. Pohon ini ya? Tuh, teman-teman. Merinding. Posisi saya merinding ya. Coba dirasakan energinya. Nih, di pohon ini nih. Serasa ada yang nunggu nih. Tapi nggak apa-apa. Banyak kan kita juga udah permisi, udah ada adab juga. Mudah-mudahan aja dilancarkan aja ya, Ki ya. Oh. Lanjut aja. Nih, teman-teman. Alhamdulillah ya, kita udah benar-benar hampir sampai, udah kelihatan tuh. Udah kelihatan curugnya. Oke, lanjut aja, Ki. Oke. Bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau misalkan kita sore hari ataupun malam, waduh luar biasa deh. Di sini. Kayaknya pokok nama ngaco lah. Waduh, alhamdulillah. Nyampe juga kita, Ki. Nyampe juga. Alhamdulillah teman-teman sedulur Mingkang. Alhamdulillah kita ternyata nyampe juga ya ke lokasi yang jadi tujuan utama Rumingkang, yaitu Curug Putri ataupun Curug Luhur. Nanti kita eksplorasi di lokasi seperti apa energinya ya, seperti apa juga di lokasi keindahannya, keasriannya gitu. Lanjut, Ki. Ayo. Ini buat teman-teman sedulur Rumingkang ya. Kalau misalkan ada yang main ke sini, misalkan tiba-tiba Kang, saya juga tahu tuh ke lokasi itu tuh pengen
main ke situ, pengen coba healing ke sini. Saya tegaskan bahwa perbekalannya yang cukup ya Ki. Harus karena di sini tuh tidak ada warung. Jadi dari gerbang tadi pas kita penitipan kendaraan itu sudah tidak ada warung. Jadi kita tidak bisa beli minum, makan nggak bisa. Jadi harus perbekalan benar-benar secukupnya buat kita ya Ki. Nah ini buat teman-teman, jadi posisinya kita udah nyampe di Curug, tepat posisinya ini ada di ranah Curug ya. Dan ternyata ada beberapa orang juga yang mungkin ikut ya daerah sini juga ya Ki ya, masih orang-orang sini juga mungkin yang pada main gitu kan, pengen ngerasain keasrian di lokasi seperti apa begitu. Nanti kita coba tanya ke salah satu kira-kira seperti apa di lokasi ini, mungkin beliau lebih duluan ke sini ya, lebih tahu juga. Nah itu teman-teman nih, coba diperhatikan lokasinya seperti apa nih, Curugnya. Nah jadi buat teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe di Curug nih. Kita udah nyampe di Curug, dan yang saya rasa masih keasliannya luar biasa. Nah jadi di sekelilingnya itu tuh udah mulai dari Curugnya itu benar-benar masih asri, masih rimbun ya. Ini cocok banget untuk kalian yang mau healing, yang mau nenangin pikiran, menenangin hati, di sini cocok banget. Tapi yang saya rasa untuk masalah makhluk astral ataupun untuk masalah supranatural itu masih kencang di sini, luar biasa. Ki, nanti kita coba di sana ya. Kita nanti coba mediasi ataupun kita coba interaksi di sana ya Ki. Ini buat teman-teman. Sebenarnya bukan untuk ditiru ya, teman-teman. Tadi tata cara saya itu bukan untuk ditiru, tapi sepengalaman saya, setahu saya kalau misalkan ke tempat yang memang masih asli, yang masih rimbun, yang masih kental akan hal-hal mistis horor, itu memang seharusnya begitu kita datang itu ke air dulu, basuh dulu, ataupun kita minum kalau misalkan kitanya sanggup. Kalau nggak sanggup ya udah basuh dulu, nggak apa-apa gitu. Itu tanda kita datang ke sini, adab dan juga permisi begitu. Langsung lanjut Ki. Ini masih banyak batuan Ki. Di sini masih ya? Batu alam, batu gunung. Masih banyak batuan loh. Tuh diperhatikan teman-teman. Masih banyak batu-batu besar juga di situ ya. Coba kasih lihat dulu Ki ke teman-teman seluruh Mingkang nih. Seperti apa keindahan curugnya nih teman-teman ya. Ini namanya Curug Putri ataupun Curug Luhur. Jadi sudah nggak terlalu banyak orang yang coba main ke sini. Yang pertama itu perjalanan ya. Jadi yang pertama itu perjalanannya 2 jaman. Ya Ki. Perjalanannya 2 jaman, terus di jalannya juga kalau misalkan kita nggak biasa tuh ekstrim, luar biasa ya. Rimbun. Ini takutnya kalau misalkan keburu sore kita hujan Ki. Ya itu. Takutnya hujan gitu. Kita cari tempat yang cocok, yang enak nih. Buat teman-teman sedulur Mingkang, di sini itu kita mengekspor lokasi-lokasi yang dimana mayoritas masyarakat bilang sedikit agak mistis ya Ki, sedikit agak horor. Kita tuh di sini bukan untuk mau menakut-nakuti kalian, justru kita itu di sini mengajak, mengedukasi kepada kalian biar berani, biar nggak terlalu halu. Rumingkang selalu mengatakan 50% logika, 50% spiritual. Begitu. Jadi harus seimbang. Jangan terpacu ke hal-hal yang spiritual dulu ataupun supranatural dulu begitu. Kita coba interaksi sama beberapa sosok yang ada di sini ya. Hitung-hitung kita disambut juga ya Ki sama beliau, hitung-hitung kita disambut juga. Kita coba interaksi, ada adab juga ya seperti apa nanti.
Oh, gimana sih? Sebentar Ki. Oh siap. Aduh, rehat dulu. Aduh, mabok. Aduh. Jadi gini Ki. Gimana tuh? Aduh. Yang di sini ternyata luar biasa ya. Beliau memang salah satu yang menunggu di sini, ya. Saya katakan sosoknya perempuan, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, rambutnya panjang, ya. Tapi alhamdulillahnya beliau dengan gagah tegas, beliau menyambut dengan baik, karena dia tahu tujuan kita itu ke sini hanya untuk silaturahmi, ada adab juga, begitu, ya. Tidak untuk berniatan kita minta sesuatu di sini ataupun apa enggak, begitu ya. Dan pesan beliau, hati-hati kalau misalkan ke sini, dijaga etika, dijaga adab. Terus jangan terlalu, kalau bahasa kita itu Ki, kalau terlalu bahasa Rumingkang itu ulah mincrak. Mincrak ting ya. Ulah mincrak ting tuh kalau bahasa kita ya, kalau bahasa Rumingkang, kalau di bahasa Sunda itu jaga sopan ulah santun mincrak gitu ting. ya. Apa? Jaga sopan santun. Nah, jaga sopan santun juga begitu. Jadi pesan beliau tuh seperti itu. Tidak apa-apa, silakan ada yang mau main ke sini silakan, begitu. Ini lumayan cukup gede, Ki. Makanya tadi tuh ada beberapa orang yang di situ ya Ki ya. Nanti kita kasih tahu. Takutnya kalau misalkan orang yang baru ke sini, orang yang baru awam masuk ke sini, apalagi orang-orang yang bisa dibilang katakanlah dari kota gitu kan, dia langsung ke sini terlalu ramai apa gimana, terlalu berisik. Nah kita kasih tahu, gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu Ki. Nanti kira-kira perjalanan pulang kita mau gimana Ki? Gimana ya? Kita mau take aja apa gimana? Jalan mending kita nggak take dulu aja, soalnya perjalanan juga sulit. Saya susah nih Bang. Iya, memang. Nah, jadi untuk teman-teman Rumingkang ya, mudah-mudahan Rumingkang, teman-teman sedulur Rumingkang di sini tuh ngerasa terhibur. Ya. Jangan terlalu serius, jangan terlalu formal ya Ki. Ya. Di sini tuh kita hanya mengedukasi, kita itu bukan di sini tujuannya untuk menakut-nakuti kalian ataupun oh ternyata Rumingkang ke tempat itu tuh aslinya tempat itu tuh horor, angker, enggak begitu juga ya. Justru di sini tuh kita mengedukasi biar kalian lebih berani, tapi dalam catatan ada permisi begitu ya. Jangan asal langsung ya udah kita kan berani, jangan seperti itu juga begitu. Sopan. Nah untuk sahabat sedulur Rumingkang kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Jadi gini Ki, yang langsung dirasakan saat tadi saya coba interaksi, saat tadi coba mediasi, ngobrol sama beberapa tokoh di sini, yang secara kebatinan bisa dirasa itu seperti apa? Energi dari sosok yang ada di sini. Iya. Tadi ada akhir ya. Iya. Jadi energinya itu sangat besar, sangat besar sekali. Yang namanya Dewi kan ya, penunggu ini putri, bukan Dewi putri ya. Namanya ini Turun Putri kan. Dia penunggu di sini, dia bergedorkan di sini. Jadi energinya sangat besar. Tapi nggak terlalu ganas sih. Nggak terlalu ganas, dia baik, tapi baik. Dan dalam artian kalau misalnya orang-orang yang awam itu nggak terlalu ganas. Nggak terlalu ganas, ya banyak kaya dan gimana. Tapi kalau orang-orang yang kurang adab, maksudnya kata Rumingkang mah apa namanya? Mincrak ya. Mincrak. Nah, itu baru dia. Kasih peringatan satu kali, nggak didengar, 2 kali ada dengar, 3 kali. Nanti kita aja ya, karena kebanyakan waktu juga kita udah
sore juga, kita harus pulang juga lumayan jarak. Ya, tempuhnya lumayan ya, sih. 1 jam. Ya. Jadi buat sahabat sedulur bintang, ya, saya di sini mengedukasi untuk kalian biar lebih berani cepat-cepat dan mendekat di mana orang itu akan berkorban. Tapi dalam catatan harus ada adab dan permisi intinya niat akhirnya baik itu ya. Iya harusnya. Ada peribahasa dari Lumikang, lalu gaya turun gunung, napas kilat di pengabaran. Semoga tontonan menjadi pikiran. Salam rayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.